Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya, Anissa Rahma Destiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai discovery learning atau biasa disebut model pembelajaran penemuan. Baik, langsung saja ke pembahasan dari discovery learning, yaitu pengertian dari discovery learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, yaitu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya malah ditemukan sendiri. Artinya, metode pembelajaran discovery learning ini ialah metode pembelajaran yang menekankan untuk melakukannya kegiatan penemuan, yaitu untuk mengetahui informasi itu berdasarkan kegiatan yang dilakukannya oleh diri dia sendiri. Selanjutnya, menurut Hostman, mode pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan lebih lama di dalam ingatan, akan bertahan lebih lama di dalam ingatan. Nah, melalui belajar penemuan ini, siswa juga belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Kemudian ada ciri-ciri dan karakteristik dari discovery learning ini. Ciri-ciri dari discovery learning yang pertama ialah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada karakteristik dari discovery learning. Yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Kemudian ada jenis dari discovery learning, yaitu ada dua. Yang pertama, pembelajaran penemuan bebas, free discovery learning, yakni pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Yang kedua, yaitu pembelajaran penemuan terbimbing, guided discovery learning, yakni pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Nah, dari kedua jenis discovery learning ini sudah terlihat bahwa ada perbedaan di antara keduanya, yaitu salah satunya sangat membutuhkan fasilitator sebagai proses pembelajarannya, dan yang satunya lagi itu tidak. Selanjutnya ada histori dan sejarah. Histori atau sejarah dari model pembelajaran discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning ini dikemukakan oleh Jerome S. Bernard. Siapakah Jerome S. Bernard ini? Jerome, yakni seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Nah, menurut Bernard atau Jerome, belajar adalah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Jerome juga mengemukakan bahwa belajar ini melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu memperoleh info baru, transformasi info, menguji relevansi, dan ketepatan pengetahuan. Berikut ini adalah gambar dari seorang pengembang discovery learning, yaitu Jerome S. Bernard. Beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Selanjutnya, teori Jerome Bernard. Jerome Bernard mengemukakan teori belajar model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh, yang dikenal dengan belajar penemuan, atau sekarang yang biasa kita sebut discovery learning, yaitu belajar melalui pengalaman sendiri
berusaha untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Menurut beliau, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Penataan materi dari umum ke rinci dikemukakan dalam model kurikulum spiral, merupakan bentuk penyesuaian antara materi yang dipelajari dengan tahap perkembangan kognitif orang yang belajar. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian, menurut Jerome, perkembangan kognitif ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu ada tahap enaktif, selanjutnya ada tahap ikonik, dan yang terakhir ada tahap simbolik. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap enaktif ini, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Selanjutnya, pada tahap ikonik, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Selanjutnya ada langkah kerja atau sintak dari discovery learning ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sangat penting adanya sintak di dalam model pembelajaran ini, yaitu pada mode pembelajaran discovery learning ini, sintak-sintaknya adalah adanya stimulation atau memberi stimulasi, adanya problem statement atau mengidentifikasi masalah, adanya data collecting atau menyimpulkan data, adanya data processing atau mengolah data, adanya verification atau memverifikasi, adanya generalization atau menyimpulkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sintak discovery learning itu. Yang pertama, stimulation atau memberi stimulasi. Guru memberikan stimulasi berupa bacaan atau gambar, atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran dan topik yang dibahas pada hari itu, sehingga peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar, mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, atau melihat dari gambar. Selanjutnya, problem statement atau mengidentifikasi masalah. yakni peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapinya, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Kemudian, data collecting atau menyimpulkan data. Peserta didik diberikan pengalaman mencari atau mengumpulkan data atau informasi yang didapatnya digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian, kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah jika satu alternatif mengalami kegagalan. Selanjutnya ada data processing atau mengolah data. Pada kegiatan ini, kegiatan mengolah data akan melatih peserta didik untuk mencoba mengeksplorasi kemampuannya mengenai pengetahuan konseptual untuk diaplikasikan pada materi kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Selanjutnya, verification atau memverifikasi, yakni mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau kesalahan dari hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, yang terakhir ada generalization. Generalization atau menyimpulkan. Pada
Pada kegiatan ini, peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Kemudian, setelah dilakukannya penerapan dari sintak-sintak tersebut, maka adanya implementasi. Implementasi apa yang ada pada mode pembelajaran discovery learning ini terhadap siswa dan guru. Nah, implementasi terhadap siswa ini berdasarkan penelitian, implementasi mode pembelajaran discovery learning bagi siswa ini memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagaimana itu diketahuinya? Nah, hal ini diketahui karena dilihat dari semakin mantapnya pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi. Ketika penelitian itu berlangsung, terlihat jelas bahwa pemahaman dari peserta didik yang mana melalui mode pembelajaran discovery learning ini, mereka sangat memahami dan sangat menguasai materi yang diajarkan oleh gurunya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, rata-rata peserta didik ini menyatakan bahwa mereka tertarik dengan mode pembelajaran discovery learning, sehingga mampu memotivasi mereka untuk belajar itu lebih meningkat. Memotivasi mereka untuk belajar itu lebih tinggi. Selanjutnya, implementasi pembelajaran discovery learning bagi guru. yakni mampu meningkatkan kemampuan guru dalam merancang mode pembelajaran dengan menerapkan mode pembelajaran discovery learning, sehingga pembelajaran akan lebih efektif, kreatif, dan efisien. Oh ya, untuk guru biasanya dia akan menyiapkan kerangka belajar terlebih dahulu atau rencana-rencana belajar sebelum dilakukannya proses kegiatan belajar mengajar melalui model pembelajaran discovery learning ini. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari discovery learning ini. Baik, adapun kelebihan dari discovery learning ini. Yang pertama, di sini saya menulisnya agak terbalik ya. Jadi yang hijau ini merupakan kelebihan dari discovery learning, yaitu yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Yang ketiga, menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Nah, kepuasan batin ini akan mendorongnya untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya itu meningkat atau mampu memotivasi tingkat belajarnya dari si peserta didik tersebut. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima, metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Selanjutnya ada kelemahan dari discovery learning. Nah, yang warna biru ini merupakan kelebihan dari discovery learning ya. Jadi yang ini mohon maaf, yang ini adalah kelemahan dan yang ini adalah kelebihan. Yang warna hijau kelebihan, yang warna biru ini kelemahan. Oke. Jadi kelemahan dari discovery learning yang pertama yaitu dalam penerapannya siswa ini harus mempunyai kesiapan mental. Apabila siswa dalam pembelajaran tersebut tidak memiliki kesiapan mental yang baik, maka akan mengalami kesulitan. Yang kedua, apabila dalam satu kelas tersebut memiliki jumlah siswa yang banyak atau memiliki kelas yang besar, maka penggunaan teknik discovery learning ini tidak akan berhasil. Nah, yang ketiga, kendala yang paling berpengaruh adalah apabila guru dan siswa ini sudah terbiasa menggunakan teknik pengajaran atau pembelajaran secara tradisional, maka sangat sulit bagi mereka untuk menggunakan discovery learning ini. Oleh sebab itu, untuk itu maka dilakukan adanya pembiasaan.
Yang keempat, dalam teknik ini menghambat siswa untuk berpikir secara kreatif juga bisa. Nah, yang kelima, dalam suatu pembelajaran, tidak semua topik yang bisa menggunakan metode discovery learning ini. Misalnya, topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Oke. Baik, menurut saya itu cukup penjelasan dari model pembelajaran discovery learning hari ini. Baik, nah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan dalam kata-kata. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.